Bahasa Melayu sebagai pendahulu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar antara pedagang dari suku yang berbeda di Nusantara. Penggunaan ini berlangsung sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera bagian selatan dan berjaya di antara abad ke-7 hingga 11 Masehi. Pada masa Sriwijaya ini, bahasa Melayu menyerap banyak kata serapan dari bahasa Sanskerta. Sebagai pengaruh dari kebudayaan India dan agama Hindu dan Buddha yang didominan pada masa ini. Pada masa Kesultanan Melaka yang berdiri pada 1400 hingga 1511, penggunaan bahasa Melayu meningkat. Selain sebagai bahasa perdagangan, juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyebaran agama Islam. Pada masa ini, kata serapan dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Melayu. Setelah datangnya penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam administrasi, penjajahan, dan penyebaran agama Kristen. Dalam masa ini, bahasa Melayu menyerap kata serapan dari bahasa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Secara tidak langsung, bahasa Melayu juga menyerap kata dari bahasa Yunani dan Latin dari bahasa Eropa tadi. Bahasa Melayu dengan dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang diproklamirkan sebagai bahasa pemersatu selama Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa Indonesia diberikan pengakuan resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Dan untuk menurut pentingnya bahasa Indonesia menurut saya yaitu dapat menyatukan bahasa dari berbagai daerah, suku, dan budaya di Indonesia.